itu dijadikan sebagai personal branding dirinya daripada menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak bagus atau ikut mencaci maki persoalan. Trapped in the concept, falsely accused, misused, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Hari ini kita akan mengadakan sebuah podcast singkat nih yang akan diisi oleh pemateri jagoan kita, pemateri yang sangat hebat. Tentu ilmunya ini nanti sangat bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum kita akan berbincang-bincang nih tentang sebuah hukum nantinya, kita izinkan saya memperkenalkan, memberitahukan bahwasanya podcast ini ditanggung jawabi oleh dosen pengampu kita yaitu Pak Surokim selaku dosen Hukum Komunikasi di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Nah, saya ucapkan selamat datang nih dan selamat menyaksikan podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih. Yang akan nemenin kalian selama podcast ini berlangsung. Dan saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh pemateri kita. Kita langsung sambut saja yaitu Kak Taufik. Nah, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Taufik ini Kepala Biro Rega Media ya Kak? Betul. Bangkalan. Dan juga kakak ini alumni Universitas Trunojoyo ya Kak? Kebetulan sama dengan Devake di ilmu komunikasi. Kebetulan ya Kak? Iya, alhamdulillah. Oh ya Kak, gimana nih? Sekarang kan corona nih Kak. Betul. Kabarnya keluarga dan sampean gimana Kak? Kebetulan alhamdulillah saya, istri dan anak saya alhamdulillah sehat. Kebetulan saya sudah punya anak Devake ya, Oh, iya. sudah berkeluarga. Devake kan masih belum. Iya belum. Nah, kakak ini alumni tahun berapa Kak? Kebetulan saya masuk tahun 2013 Iya. di UTM, keluar tahun 2018 Maret. Oh, kakak ini yang wisudawan terbaik ya? Kebetulan alhamdulillah wisudawan terbaik dan berprestasi waktu itu. Alhamdulillah. Kita bangga, ikut bangga lah Kak. Dan juga kakak ini kita tahu lah kakak selain kepala biro dan saya tahu nih kakak juga pendiri dan pembimbing ya Kak, komunitas public speaking ya, UTM, dan juga motivator ya. Kebetulan motivator pendidikan. Jadi kami sering masuk ke sekolah-sekolah terutama di SMA untuk meningkatkan kualitas teman-teman agar melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Kebetulan saya latar belakang orang tani, orang desa, jadi juga ingin sama-sama sukses bersama calon-calon generasi muda. Kan sekarang nih Kak udah masuk ke pendaftaran gitu Kak. Biasanya saya juga di Himaba gitu Kak, di organisasi udah keliling-keliling. Nah, sekarang nih keadaannya seperti ini Kak. Gimana cara sosialisasinya? Saya menggunakan lewat OSIS. Setelah itu saya minta ke OSISnya untuk ada. Sebagian sekolah meminta, sebagian sekolah saya memberikan materi untuk meningkatkan adik-adik agar sekalipun corona tetap melanjutkan berpendidikan setinggi-tingginya. Ya, itu memang harus kita kasih tahu Kak bagi adik-adik, karena adik-adik itu tentang berpendidikan tuh sekarang buat apa kuliah gitu kurang Kak emang. Kurang, betul. Iya. Oh ya Kak, terus kan Kakak jadi ketua biro, terus jadi pendiri. Nah, titik Kakak bisa mencapai seperti itu tuh prosesnya bagaimana Kak? Bisa diceritakan secara singkat gitu Kak? Mungkin lewat aktivis ya. Jadi kebetulan saya wakil presiden Tahun berapa Kak? 2017. Alhamdulillah di situ saya lewat media sosial memperkenalkan diri yang namanya personal branding. Jadi ada direktur menelpon saya untuk saya dipasrai untuk menjadi kepala biro Rega Media News Bangkalan. Oh ya Kak. Sekarang kita masuk ke pendalaman hukum nih Kak. Kan kita ini bicara tentang hukum, udah masuk ke hukum. Nah, kenapa kita ngambil media sosial Kak? Karena media sosial yang dekat dengan kita. Betul deh Fakih, betul. Setiap hari betul. Iya benar, media sosial yang dekat kita. Nah, bagaimana sih Kak menurut sampean media sosial pada zaman sekarang ini penggunaannya seperti apa Kak? Saya melihat Dek Fakih
media sosial saat ini, khususnya di Madura maupun seluruh Indonesia, hampir lebih banyak negatifnya. Cuman ada sebagian orang yang memang memanfaatkan media sosial itu dengan berbisnis. Itu saya senang. Berbisnis, apalagi sekarang mungkin cewek-cewek tahu ya bahwa mau beli skincare itu lewat WA, media sosial itu bagus. Tapi sebagian dipaki media sosial dijadikan sebagai hujatan, Ya, sebagai memperkendilkan temannya, terus membuat berita hoax. Apalagi sekarang nggak usah masyarakat, mahasiswa yang sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi malah kadang-kadang ikut alur untuk nge-share berita hoax yang belum pasti. Itu yang sangat lemah. Kalau masyarakat menyebarkan berita hoax mungkin karena tidak tahu dampak dan negatifnya. Tapi kalau mahasiswa dunia pendidikan mengikut menyebarkan berita hoax itu kan tidak bagus dipakai. Jadi menurut kakak kan kalau kita nih berpendidikan lah kak. Betul. Jadi kita harus tahu lah berita mana yang Wajib Devaki, karena Devaki tahu sendiri Kapolri saat ini menyampaikan kepada masyarakat, terutama berita kemarin jatuhnya pesawat Sriwijaya itu, mengatakan bahwa siapapun yang menyebar berita hoax akan diberikan hukum setiba-tibanya, karena ini berita sedih tapi dibuat-buat. Kemarin contoh ada berita baru itu bahwa ada bayi yang selamat ya. selamat Oh, iya. ber-24 bentoping berdayun-dayun, ternyata itu hoax ternyata. Jadi masyarakat sekitar di Facebook terutama gampang nge-share. Nah itu bisa hukum ya kak. Karena melihat seperti itu, karena melihat kondisi saat ini berduka, Kapolri kemarin langsung mengatakan setidaknya kepada penyebar hoax itu, terutama juga bukan hanya yang membuat, penyebarnya juga kena. Jadi walaupun bukan saya yang membuat berita, saya ikut nyebar, Iya. hukum ya kak. Nah, ada undang-undang IT. Nah, menurut kakak nih, saya sebagai pemuda dan teman-teman yang menyaksikan sebagai pemuda-pemuda nih, apa nih yang harus kami lakukan? Walaupun bukan pelajar ya kak, yang pokoknya remaja pemuda itu apa yang harus kita lakukan untuk bermedia sosial lah kak? Yang pertama, lebih baik media sosial itu dijadikan sebagai personal branding dirinya. Lebih baik menyampaikan dirinya, sekalipun persepsi agama mengatakan itu adalah pencitraan atau apa, lebih baik daripada menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak bagus atau ikut mencaci maki persoalan presiden. Diskusi dalam media sosial itu tidak bagus, Devaki. Berdebat di media sosial itu tidak bagus, Devaki. Jadi saya ingin menyampaikan kepada generasi pemuda ke depan ini, jadikan media sosial sebagai alat untuk bisnis, sebagai alat untuk personal dirinya, sebagai alat untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Ditelaah dulu, dilihat dulu ini berita hoax atau bukan, ini berita yang bermanfaat atau bukan, postingan kita itu bagus atau tidak atau bukan. Dan ketiga adalah jangan berdebat atau jangan saling berdebat. Lama-kelamaan kita memang ingin sharing, lama-kelamaan ketika ada hujatan yang tidak enak, kita juga terikut arus untuk juga menghujat temannya, menyindir temannya. Itu masuk dalam undang-undang dalam ITE adalah undang-undang yang bisa membawa kita ke penjara, yaitu adalah pencemaran nama baik. Itu deh Pak. Jadi kak, gunakan seperti saya nih kemudian di sosial, kalau walaupun nggak nyebar berita-berita lah daripada nggak tahu kebenarannya, lebih baik buat branding ya kak, memperkenalkan. Lebih baik branding atau jualan. Seperti media sosial omsetnya sekarang luar biasa deh Pak. Kemarin kebetulan saya S2, saya diajarkan tentang kemarin itu tentang televisi di era milenial. Ternyata kalau bukan perusahaan besar, lebih baik kita mempromosikan lewat media sosial. Iya benar. Iya, karena hati-hati untuk pemuda semuanya, hukum media sosial ini hukumannya sangat berat. Hati-hati berkomunikasi lewat media sosial
Ini bagus mata kuliah Pak Rokim ini menjelaskan hukum komunikasi. Karena banyak pemuda mahasiswa berkomunikasi lewat media sosial itu tidak berhati-hati. Padahal itu sudah diatur Undang-Undang ITE bahwa kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi. Ada hukumnya, ada penjaranya yang sudah menunggu. Padahal hal sepele. Hanya kalau dulu hati-hati mulut. Sekarang bukan hanya mulut, hati-hati jari-jari. Iya, itu yang harus diperhatikan. Jadi saya sepakat kepada Bapak Rokim memberikan pembelajaran terhadap hukum media kepada mahasiswa ilmu komunikasi. Minimal mahasiswa komunikasi memberikan yang terbaik, tahu tentang persoalan hukum. Setelah itu disebarkan kepada seperti ini bagus ada kegiatan seperti ini agar teman-teman yang lain menyaksikan dan berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Karena ada hashtag juga ya Kak. Bukan dulu kan mulutmu harimaumu. Betul. Sekarang jarimu harimaumu. Iya. Hati-hati dalam Hati-hati, mengetik ya Kak. iya. Kan bilang cuman ngetik kok, cuman kok bisa dipenjara. Udah diatur semua karena diatur dalam Undang-Undang ITE. jadi menurut Kakak nih apa nih yang penting yang harus kita hindari spesifiknya Kak? Yang harus hindari seperti kalau ada menyaksikan di Facebook, apa yang perlu kita hindari Kak? Kan karena kalau ada berita seperti tadi apa Kak, pesawat ini terbaru ini. Nah, mau Kak ikut menyebarin Kak? Nah, menurut Kakak gimana cara menghindari kita tuh? Mungkin adik-adik di sini tahu bahwa banyak mahasiswa sekarang itu kayak pengen jadi wartawan. Oh, Sudahlah, tugasnya kita wartawan untuk menyebarkan persoalan informasi. Kita sudah jangan juga menyampaikan informasi. Pasrahkan. Tahu tupoksinya. Kita hanya sebagai pengguna media sosial yang seharusnya hanya menyampaikan personal kita, jualan atau hanya sekedar hiburan. Terkait informasi, ada voksinya, ada media online, ada media TV, ada media-media yang lain. Jadi apa Kak yang yang buat kita maju Kak nanti dalam bermedia sosial? Seperti tadi Kakak bisa jualan gitu Kak. Selain biar kita tuh gak nyentuh-nyentuh hukum lah di bermedia sosial. Karena hukum kita Kak kan banyak lah masalah-masalah yang lebih berat gitu Kak. Yang misal kayak maling gitu yang lebih berat lah Kak, begal. Tapi sekarang juga hukum itu nanganin yang sepele-sepele Kak. Komen-komen yang gak penting, maksudnya menyakiti orang, dilaporin seperti itu Kak. Nah, bagaimana sih menurut Kakak untuk bermedia sosial yang baik Kak? Pesan-pesan kepada teman-teman gitu. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ketika ada komenan di Facebook terutama ini rata-rata laporan yang paling banyak kepada kepolisian itu adalah di Facebook. Sebenarnya gini deh Baki, kalau tidak ada pelapor, tidak ada yang namanya penangkapan. Jadi tergantung kita bagaimana kita itu menggunakan media yang ini yang persoalan yang persoalan menyakiti, bukan persoalan penyebaran hoax. Kalau hoax itu kan tugasnya polisi. Apabila ini berita seperti tadi itu, ini persoalan semuanya saya menyakiti kamu, menyebarkan kamu. Kalau kamu nggak lapor, sebenarnya aman sekalipun kita menyakiti. Tapi kalau umpamanya sampean nggak melapor, ya sekarang juga aman. Nah, untuk generasi muda ke depan, ayo media sosial ini sudah ada undang-undang ITE-nya, jadikan sebagai yang bermanfaat, sebarkan yang bermanfaat. Kalau mahasiswa, upload yang kegiatan mahasiswa, jangan upload yang lain. Upload kegiatan mahasiswa, upload kegiatan organisasinya, upload kegiatan kuliahnya, upload kegiatan yang lain agar mengangkat citra dirinya bahwa mahasiswa yang bagus lebih baik dari itu daripada kita ikut alur persoalan negara, ikut alur persoalan politik. Belum saatnya. Kita mungkin diskusi saja, tapi jangan menyerang lewat media sosial. Karena menyerang lewat media sosial itu ditonton oleh ribuan atau ratusan orang di media sosial, akan disaksikan. Tapi kalau hanya diskusi, gak apa-apa mahasiswa berdiskusi. Tapi jangan sampai media dijadikan sebagai alat hujat menghujat. Sampean tahu presidennya dihujat seperti ini. Sudah, jangan lewat media sosial. Takutnya ada yang tidak suka,
oleh dilaporkan kita menjadi apa? Menjadi masuk penjara kan gitu. Tidak sengaja gitu ya Kak. Iya. Nah, karena Kak kita nih sebagai mahasiswa ya Kak, sekarang nih anak-anak ikut nyebarin video-video lah Kak. Kemarin juga di WA ada nyebarin video padahal itu gak benar. Tapi anak-anak tuh berpikir Kak, saya mahasiswa gitu, mau apa ikut-ikutan politik gitu Kak. Kayak kan menurut Kakak belum waktunya lah, takut keliru gitu, takut ada kesalahan gitu. Tapi mereka tuh merasa udah pintar berpolitik gitu Kak, udah pantas lah untuk membahas soal-soal politik. Nah, itu gimana sih Kak menurut Kakak kita tuh membahas politik? Boleh apa tidak sebenarnya? Boleh, mahasiswa harus membahas politik. Seperti ini, Fakih. Mungkin adik-adik di sini tahu bahwa mahasiswa sekarang baru viral, baru aksi, baru viral, baru dia ikut menyebarkan atau turun. Coba kemarin yang demo terkait persoalan Omnibus Law, Ya. luar biasa. Padahal corona, padahal covid, tapi dia berani aksi. Kenapa? Viral nih BDS ya. Sekarang banyak persoalan. Mana ada mahasiswa bangkit? Mana ada mahasiswa turun? Ada vaksin hari ini juga. Mana ada tulisan mahasiswa gini atau mahasiswa membahas atau diskusi? Itu mahasiswa sekarang. Jadi harus ayo sama-sama adik mahasiswa sama-sama apa istilahnya belajar, apapun boleh belajar, tapi jangan sampai belajarmu, diskusimu menyakiti orang lain, terutama lewat media sosial. Jadi Kakak kan aktivis juga nih. Jadi menurut Kakak ya orang-orang turun sekarang nih bukan benar-benar dari hati nurani ya Kak. Ada sebagian, enggak sama. Iya, gak semua ya Kak. Tapi ada cuman karena viral gitu, pengen juga ikut gitu. Iya, betul. Soalnya kan sekarang menurut Kakak ada permasalahan. Kenapa kalau sekarang nggak viral, nggak turun gitu, nggak ada. Cuman karena kemarin yang viral Omnibus Law juga ikut banyak yang turun. Jangan turun. Sebenarnya kan lebih baik ada persoalan apapun kita, kalau memang ya aksi, kalau nggak bisa aksi ya lewat tulisan. Banyak cara dilakukan oleh adik-adik mahasiswa untuk menegakkan keadilan. Yang penting tidak merusak atau fasilitas lah Kak, tapi tetap menuntut kebenaran lah kayaknya. Nah, kita mau bahas soal berita-berita nih Kak yang menyangkut dengan hukum. Maaf ya Kak, yang kemarin viral ini misal nih, yang 19 detik nih Kak. Nah, kita mau berbincang-bincang soal itu karena ini benar-benar pertama nih bukan saya membicarakan tentang pemeran atau enggak, tapi emang berhubungan Kak sama yang penyebarnya Kak. Iya. Nah, itu di penjara Kak. Malah yang ditangkap dulu tuh bukan siapa yang dicari pemerannya, malah penyebarnya yang dicari. Iya. Nah, gimana Kak? Iya, jadi hukum di Indonesia ini baru viral, baru instansi pemerintahan dalam arti kepolisian untuk menangkap penyebarnya. Jadi menurut saya, kalau saya melihat yang salah itu menurut orang pengamat juga, penyebarnya itu adalah merusak moral remaja. Ya, benar. Kalau memang penyebarnya ditangkap duluan, karena akan nanti polisi mungkin akan ingin tahu, karena itu masih awalnya kan masih belum pasti bahwa si pelaku ini. Nah, ingin menanyakan kepada si penyebar. Mungkin si penyebar nih tahu siapa pelakunya, sehingga yang menyebar ini yang ditangkap. Karena gini, kemarin saya lihat di televisi itu bahwa sampai pelaku yang perempuan ini kan sempat bilang, mohon maaf kepada orang tua yang punya anak yang menonton, kan itu Ya. Sampai juga angkat bicara siapa itu yang itu deh Fakih, yang tentang pelindungan anak itu kan, itu kan juga angkat bicara bahwa video ini sangat berbahaya untuk melihat teman-teman adik-adik siswa mahasiswa sekarang di corona ini banyak yang megang HP. Iya. Ada video seperti itu cepat menyebar, megang HP langsung melihat. Ini sangat berbahaya untuk generasi muda ke depan. Ya. Nah, terkait hukum saat ini, melihat ini katanya informasinya belum ditahan. Oh, penyebarnya? Yang tersangka. Oh iya, yang benar-benar. tersangka ini kan ada informasi. Benar itu. Karena ada kemanusiaan. Ya, benar.
Jadi Katanya cuman wajib lapor lah Kak. wajib lapor itu masih mungkin tugasnya pengacara atau apa untuk itu yang tahu di sana. Tapi sebenarnya menurut kakak nih, yang harus dipenjara nih, kalau saya ya kak, penyebarnya dipenjara. Tapi menurut saya, pelakunya mungkin harus diberi ganjaran lah kak. Karena dia juga lalai kak. Dia kan mungkin menyimpan buat pribadinya, tapi dia lalai dalam menyimpan tersebut. Kalau menurut Hotman Paris, ya pengacara kondang itu, ya. awal-awal beliau menyatakan bahwa ada undang-undang di situ. Saya belum baca juga, tapi ada undang-undang mengatakan bahwa kelalaian dalam video itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya juga menurut Hotman Paris. Beliau mengatakan seperti itu. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya bahwa juga harus ditangkap. Jadi bukan hanya sekedar yang menyebarkan, tapi kelalaian, betul kata Devaki, kelalaian dalam menyimpan video pribadi itu juga ada undang-undangnya dan juga harus diproses dalam hukum Indonesia. Jadi biar gak ada orang-orang, walaupun artis, biar berhati-hati lah kak semua. Kita agak bicara soal hukuman dia sama ya Tuhan gitu, Iya. tapi kita bicara tentang hukum tentang kelalaian. Tetap harus berlaku. Nah, juga kemarin nih kak, yang gak sampai viral sih kak, tapi saya tuh lihat di WA kak, di story, dia mahasiswa, dia storyin apa namanya kak, di kemarin yang jatuhnya pesawat itu kak, dia tuh videoin tentang di air tuh ada ini daging manusia. Nah, tapi dia bilang emang emang jatuhnya pesawat, tapi pesawat yang jatuh sebelumnya kak, yang jatuh sebelumnya apa ya, Lion Air ya kak. Iya, Lion Air. Nah, tapi itu disebar di repost lagi kak, biar orang-orang yang awam lah kak, saya juga kalau nggak tahu kak, kalau nggak cari, loh ini bener tak daging orang, tapi nggak ada kan kak. Nah sebenarnya gimana kalau story WA lah kak, story WA agak sampai jauh ke bermedia sosial. Nah itu kan kata kakak nggak ada, kalau nggak ada yang laporin, tapi itu kan menyebar kak. Bukan, iya. Jadi bukan hanya itu. Kemarin mungkin adik-adik tahu bahwa di Suramadu itu ada story bahwa ada di suaranya ada yang mengatakan ada tes web, ayo balik. Kan ramai viral itu. Iya. Nah itu juga teman-teman saya lihat mahasiswa juga menyebarkan. Itu teman-teman sekarang lebih suka menyebarkan hal negatif daripada hal yang positif. Padahal belum pasti, sekalipun dia negatif. Tidak ditelaah dulu. Saya orang media, Devaki kan sering lihat story saya. Ya. Pernah nggak saya langsung memviralkan hal-hal yang negatif di story saya? Karena saya nunggu. Jadi teman-teman semuanya tolong, video itu kalau belum tahu kebenarannya jangan sebarkan. Takut video lama. Betul tadi itu, takut video lama diupload ke Bali. Contoh dulu di Sampang. Katanya waktu pemilihan kepala desa ada yang dibegal, ada yang gini. Itu video di luar diupload di hari itu. Sekarang mungkin saya ini dipakai. Ada sekelompok orang yang ingin ketika ada sesuatu mengupload video-video yang lama. Contoh pemilihan kepala desa. Jadi ada yang mungkin ini ada oknum atau apa, ada video disebar di hari itu. Sehingga persepsi masyarakat yang melihat dikira persoalan hari ini, padahal Soalnya sama kan, kejadiannya sama. Contoh dulu sampean yang Burni, yang ada sore-sore yang ada tengkar bulan puasa. Nah, ada menyebarkan video, padahal videonya di Jakarta. Oh di Jakarta. Di video diupload di hari itu, kondisinya malam-malam nggak kelihatan. Itulah teman-teman diupload, padahal itu. Dan teman-teman sekarang lebih, ya itu saya sampaikan tadi, lebih senang mengupload, ingin menjadi wartawan semua, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sudahlah, kita sebagai mahasiswa kasihlah kepada wartawan yang menyampaikan informasi. Sudah kita ini media sosial gunakan yang terbaik. Hati-hati, ada hukumnya, ada undang-undang ITE-nya. Emang kasihan kepada ayah ibu kita, kalian kepada kita nanti kalau sudah masuk penjara kan keluarnya kan nggak enak juga. Ya kan orang tua padahal tahu ya kan. Menurut kita kan sebenarnya hal sepele. Tapi sudah diatur di undang-undang, itu bukan hal sepele, tapi hal-hal yang tidak sepele.
Ya, karena kan orang tua nggak bisa mantau Kak, kan HP itu dipegang sendiri gitu ya. Jadi, kasihan kalau tahu. Nah, Kak, kakak ini kan orang jurnalis lah Kak. Ya. Nah, dari kemarin-kemarin nih Kak, dari berita-berita nih, pesawat yang jatuh nih Kak. Pesawat yang jatuh nih hanya diberitakan ditemukan serpihan-serpihan pesawat dan juga pengangkatan potongan tubuh manusia. Tapi Kak, kita semua tuh nggak pernah melihat Kak. Saya penasaran Kak, potongan tubuhnya seperti apa tuh di dalam jurnalis tuh kenapa Kak nggak ditayangkan seperti itu Kak? Ada etikanya, Dek Fakih. Jadi dalam di media itu tubuh itu harus di zoom, jangan ditampilkan semua. Contoh kalau ada media yang luka itu nggak boleh dalam itu di mukanya pun tidak boleh ditampilkan, harus di zoom, harus ditutupi. Itu terkait potongan tubuh tadi. Yeah. Terkait mau disebarkan, saat ini kepolisian sama pihak dari sana belum jumpa persnya terkait persoalan itu kepada media. Media juga menunggu, siapa yang tidak ingin media itu memberitakan terkait semuanya menunggu. Yeah. Tapi lagi-lagi institusi di sana mengatakan ininya masih belum boleh disebarkan. Takutnya keluarga kan nggak boleh, keluarga takutnya tidak setuju. Yeah. Takutnya nggak boleh itu kalau masyarakat keluarganya tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh dalam undang-undang pers itu untuk menyebarkan Potongan tubuh seperti itu. iya nggak boleh, karena itu kadang-kadang takutnya ada masyarakat yang menjijikkan atau yang gimana kelihatannya, takutnya lukanya nggak mau lihat atau apanya itu. Tapi kalau mungkin hanya kan disampaikan nominalnya berapa yang ditemukan atau berapa, kalau umpamanya dia nggak boleh. Jadi jurnalis itu ada alasan ya Kak? Iya. Ada alasan kenapa gak ditayangkan. Terus kalaupun ditayangkan juga harus minta izin dulu kepada pihak keluarga ya Kak? Pihak keluarga atau pihak dari apa di sana namanya yang menangani, TNI mungkin, TNI yang di sana atau di kepolisian atau Basarnas di sana, atau nggak boleh dipublikasikan kan seperti itu. Oh iya Kak ya. Jadi pesan-pesan nih Kakak nih kepada adik-adik bisa sampaikan lah Kak apa yang benar-benar kita harus lakukan tentang semua yang tadi kita bahas tentang media sosial. Boleh Kak pesan-pesan kepada nanti viewersnya saya nih yang menyaksikan, nanti juga Pak Surokim yang menyaksikan. Pesan-pesan Kak. Untuk teman-teman semuanya, ada di mahasiswa masyarakat yang mendengarkan video ini, marilah bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai kalian masuk penjara karena persoalan jari kita, persoalan media, karena banyak sudah contohnya di Madura. Kemarin salah satu di Sampang, di Pamekasan, adik mungkin tahu, ada salah satu orang yang menjelekkan kiai sehingga santrinya tidak terima, diunjuk rasa, sudah ditemukan. Pokoknya berbijaklah dalam media sosial, jangan sampai kita menyakiti orang lain, meremehkan orang lain, atau menghujat orang lain lewat media sosial. Kalau memang nggak suka sama saya, nggak suka sama Fakih, jangan sampai kita buat story di WA, di Facebook, itu masuk adalah pencemaran nama baik. Kalau memang kita ada masalah, kita bertemu langsung, itu yang harus diperhatikan. Kalau ada masalah dengan orang atau gak suka dengan orang, contoh kemarin persoalan Mahfud MD, kan banyak yang unjuk rasa, mungkin adik Pamekasan tahu, unjuk rasa ke rumahnya, persoalan MD, ya ada undang-undangnya juga, karena mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, terus menyebarkan Mahfud MD diancam gini-gini, itu kan Mahfud MD seorang tokoh publik, masa diancam lewat media? Itu yang sekarang sebagian orang-orang itu mau nggak suka sama orang itu celurit, tak tantang semuanya gini-gini, itu kan nggak, jangan kalau media sosial.
Karena itu ada undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan kepada adik mahasiswa, masyarakat, jangan biasakan memberitakan berita-berita yang tidak bagus, menyebarkan video yang tidak bagus, atau tidak tahu asal usulnya, atau berita hoax harus jangan disebarkan. Itu juga ada undang-undangnya. Mari bersama-sama untuk melakukan media sosial yang baik, bijak dalam bermedia sosial, karena jari-jarimu adalah, kalau dulu Mulutmu harimaumu, sekarang jari-jarimu melukai dirimu. Aduh, mantap. Jadi kita sebagai anak muda nih Kak, anak remaja juga bisa mengingatkan kepada orang tua kita atau pada kakak-kakak kita lah yang lebih tinggi atau yang tidak tahu akan berita-berita. Boleh kita yang berpendidikan memberitahu ya Kak dengan Betul. cara baik-baik. Terutama Dek Fakih dan teman-temannya harus memberikan contoh. Jangan kepada masyarakat yang tidak kuliah, yang tidak berpendidikan, bahwa sebenarnya media kita itu diperhatikan. Jadi kalau tokoh publik atau adik mahasiswa mengupload hal ini kan juga diikuti oleh orang-orang adik kita yang nyimpen nomornya yang tidak berpendidikan. Kakak ini aja ngupload, masa di kita itu ya. Saya pun juga berpatokan seperti itu. Kalau kepolisian, dosen ngupload, itu berarti benar kan gitu ya. Berlaku kepada bawahannya. Jadi kita harus mencontohkan ya Kak. Nah, di kita nih Kak, sekarang agak keluar lah dari pembahasan hukum lah Kak. Nah, di kita kan ya masih berhubungan sih, tapi di kita kan ada mata kuliah jurnalistik. Nah, kita nih Kak, untuk generasi nih Kak, kan Kakak udah jadi kepalanya lah. Gimana untuk generasi kita untuk bisa menjadi wartawan yang baik, etika wartawan yang baik, jurnalistik ya Kak? Gimana Kak caranya gitu? Jadi teman-teman semuanya, takutnya Dek Fakih, teman-teman nanti kalau jadi wartawan yang baik, atau wartawan online, atau wartawan media cetak, atau wartawan media elektronik, nulis berita yang betul-betul fakta dan aktual. Karena kita adalah jurnalis. Sekarang kalau dulu jurnalis itu 1, 2, 3, sekarang semuanya jadi jurnalis. Banyak wartawan. Dulu mungkin hanya media cetak, dulu hanya media televisi, 2. Sekarang media online sudah banyak. Sekarang mau beli nggak usah beli koran langsung, sudah dikirimi lewat WA. Radar Madura sudah ada media online-nya. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi jurnalis, menjadi wartawan, jadi teman-teman harus mempunyai karakter yang jujur, karakter yang idealis, karakter yang betul-betul mementingkan kepentingan masyarakat, betul-betul nulis yang fakta, yang aktual, betul-betul memberitakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sekalipun sebenarnya harus terjerumus kepada beritakan hal-hal yang sekiranya masyarakat itu tidak bingung. Jangan sampai seorang jurnalis atau jurnalis wartawan juga media menyebarkan media bohong. Ingat, sebelum jadi wartawan, baca undang-undangnya, baca etika jurnalisnya, baca apapun. Jangan sampai kita nyelonong jadi wartawan. Saya aja bukan di wartawannya, saya di atasnya hanya mengawasi. Karena takut, karena kalau orang lapangan betul-betul hati-hati, karena berhadapan dengan orang, berhadapan dengan tulisan, berhadapan dengan lain. Kebetulan saya bukan di kepalanya, di wartawannya, di kepalanya, hanya belajar sedikit-sedikit yang betul-betul harus beda. Sampean di jurnalis editornya, atau jurnalis wartawannya, atau jurnalis reporternya, banyak jurnalis. Jadi harus berhati-hati. Kalau jurnalis di reporternya, wartawannya, itu harus betul-betul menguasai etika jurnalistik, menguasai undang-undang, menguasai etika komunikasi. Apalagi anak komunikasi wajib mengetahui komunikasi yang baik dengan orang. Mantap sekali nih Kak, materi hukum tentang kita yang bahas kali ini ya Kak. Nah, kita bahas-bahas sebentar ya Kak tentang biar gak penonton ini gak melihat hukum terus, sedikit kan sudah tahu ilmu tentang hukum lah Kak, agar dia tuh sekarang berhati-hati. Terus pesan-pesan nih Kak pada mahasiswa nih.
sekarang kan corona, kabarnya nih semester 4 juga apa Kak, online lagi Kak. Nah, pesan-pesan Kakak nih agar mereka tuh tetap tabah sampai akhir, terus biar semangat, tetap semangat, biar tidak bosen di rumah gitu Kak. Kasih pesan lah kan di era corona seperti ini. Kalau angkatannya adik pagi, saya gak khawatir karena sudah merasakan ospek, merasakan kenikmatan kampus, merasakan dirinya sebagai mahasiswa yang kasihannya angkatan 20. Jadi saya kira dulu itu mungkin ospek ada masuk semester saat itu corona. Ternyata tidak, ternyata dari awal sampai mau semester 2 ya. Mau hampir satu semester ini adik-adik kita 2020 belum menikmati bangku kuliah yang tatap muka, belum menikmati keindahan kampus, keindahan organisasi, keindahan pacaran, biar gak garing ya, keindahan kedekatan dengan dosen maupun yang lain. Pesan saya adalah kepada adik mahasiswa, sekarang sudah zaman semakin maju di era digital ini, kita jangan sampai hanya sekedar di rumah, sekalipun corona tetap kita berkegiatan yang sekiranya membantu orang tua. Ada kesempatan kita membantu orang tua. Pak, terus kalau corona teman-teman banyaklah baca di media, di materi-materi yang mumpung di rumahnya, sekalipun tidak bertatapan langsung. Terus ikutlah webinar, ada kan sekarang teman-teman kita, senior kita tuh banyak cara untuk mengadakan acara. Ikutlah webinar, ikutlah organisasi UKM sekarang ada diklat online, ikutlah agar banyak kegiatan yang kita sekalipun lewat online. Kalau teman-teman tidak banyak kegiatan, kita jenuh di rumah, kita jenuh. Kalau jenuh, orang psikologis katanya mengatakan apapun dilakukan sekalipun hal negatif. Jadi teman-teman, adik-adik tolong, adik-adik yang semester atas maupun maba, banyaklah berkegiatan. Jangan sampai dirimu nyantai atau jenuh. Banyaknya ikut organisasi, sekalipun organisasi online, banyak ikutlah kegiatan. Insya Allah adik akan merasa nanti berpikir lebih dewasa lagi. Jadi jangan sampai kita jenuh atau nyantai. Ini bagus, ini ada kegiatan seperti ini yang adik dari Pamekasan, dari Jawa kan bisa ke Madura, bisa refreshing sedikit, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan agar kita jauh dari COVID-19. Jadi intinya lah Kak, dari pembahasan kita semua dari corona yang sedang melanda, kita harus tetap produktif ya Kak. Betul. Tetap produktif. Nah, sekarang udah agak kerasa nih Kak, udah 45 menit aja. Nah, saya ucapkan kami nih Kak, ucapkan terima kasih, sangat terima kasih Kakak udah bisa mampir ke sini. Terima kasih banyak Kak. Terus ilmu Kakak nih sangat penting bagi kami tentang pengetahuan baru-baru tadi. Saya ucapkan terima kasih bagi Kakak dan keluarga, semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Oke sahabat semua, cukup sekian dari kami nih tentang podcast. Tolong ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau ada negatifnya buang, kalau ada positifnya kita pelajari sama-sama. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.